akibat operasi militer dan konflik bersenjata. Setiap usaha menyampaikan aspirasi secara damai untuk mengangkat isu-isu di atas ditanggapi secara represif seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap aktivis, dan intimidasi terhadap pembela HAM Papua, termasuk para petugas pastoral gereja. Kedua, militerisasi dan krisis pengungsian. Kekerasan bersenjata di tanah Papua telah berubah menjadi sistem kekerasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Data pastoral Sekretariat Keadilan dan Perdamaian menunjukkan adanya lebih dari 4.469 pengungsi di Kabupaten Puncak dan 1.231 pengungsi di Intan Jaya. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di distrik Oksop, pada tanggal 28 November 2024 telah terjadi pembakaran rumah, pembunuhan warga sipil, dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Selain itu, kantor distrik Oksop dan gereja Efesus Gidi di Kampung Mimin dijadikan sebagai pos militer. Pada 19 Oktober 2025 terjadi serangan udara di Kiwirok yang menewaskan 4 kombatan dan menimbulkan trauma bagi masyarakat sipil. Keberadaan sedikitnya 12 pos TNI dan BRIMOB di Aifat Timur serta di Aifat Timur dan Selatan menyebabkan intimidasi dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Rasa tidak aman muncul karena aparat militer menggunakan fasilitas umum seperti kantor distrik, gedung sekolah, puskesmas pembantu, bahkan rumah warga sebagai pos militer. Selain itu, gerak-gerik warga dalam aktivitas sehari-hari dibatasi oleh aturan wajib lapor pada pos-pos bersangkutan. Teror dan intimidasi terhadap warga pun dilakukan dengan alasan keamanan. Kedua peristiwa di atas hanyalah contoh kecil. Peristiwa serupa sedang terjadi hampir di seluruh wilayah layanan SKP se-Papua. Situasi tadi jelas-jelas telah melanggar hukum humaniter internasional dan prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam operasi militer sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan ICCPR pasal 6 dan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, serta peraturan perundang-undangan di tingkat domestik, misalnya KUHP pasal 308 dan 187, Undang-Undang 39 tahun 1999, Undang-Undang TNI 17 dan 18. 3. Proyek strategis nasional dan hak masyarakat adat. Proyek strategis nasional atau PSN di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan mencakup lebih dari 2 juta hektar lahan untuk pengembangan food estate dan bioenergi yang mengancam hak ulayat, hutan adat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat, terutama masyarakat adat Malin, Jai, Makleu, dan Cima-Ima. Proyek ini dijalankan berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, serta SK Kementerian Lingkungan Hidup nomor 835 tahun 2024 yang memberikan izin penggunaan kawasan hutan seluas 11.540 hektar bagi Kementerian Pertahanan RI di kawasan hutan lindung dan produksi.
Salah satu pelaksana utama PSN ini, PT Murni Nusantara Mandiri, mengantongi konsesi seluas 39.579 hektar di distrik Jagabob dan Animha, mencakup Kampung Obatrow, Mengikar, Jemunain Jaya, Blandin Kakayo, dan Koa. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, perusahaan ini bersama sejumlah entitas lain seperti PT Global Papua Abadi dan PT Andalan Manis Nusantara diduga melakukan pembukaan lahan tanpa proses AMDAL yang transparan, menyebabkan kerusakan ekosistem rawa dan gambut yang bernilai konservasi tinggi, serta mengabaikan prinsip free, prior, dan informed consent terhadap masyarakat adat pemilik tanah ulayat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa operasi pembukaan lahan di Wogekel, distrik Ilwayap dilakukan dengan ratusan alat berat dan pengawalan aparat TNI Angkatan Darat tanpa keterlibatan organisasi perangkat daerah, teknis Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan. Tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran konflik horizontal dan potensi pelanggaran HAM berat di wilayah adat. Selain itu, praktek perampasan tanah dan kerusakan ekologi tersebut bertentangan dengan asas equality before the law dan rule of law, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Di Jaya-Wijaya, program cetak sawah seluas 2.000 hektar dilakukan di tanah adat Hubula tanpa persetujuan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial antar marga dan pelanggaran hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Bagian 2 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 dan strep miring PUU strep datar 10 Romawi strep 2012. Pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN di tanah Papua, menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berpotensi melanggar hak masyarakat adat, dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan ekologis sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. 4. Krisis sosial, miras, dan HIV/AIDS. Epidemi HIV/AIDS di tanah Papua mencapai lebih dari 26.000 kasus. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Nabire, 10.700 kasus, Mimika, 8.000 kasus, dan Kota Jayapura, 8.800 kasus. Peredaran minuman beralkohol, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya edukasi terhadap remaja memperburuk kondisi sosial masyarakat. Data pastoral SKP menunjukkan bahwa sebagian besar masalah kriminalitas disebabkan oleh peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. 5. Bagian seruan dan tuntutan SKP setanah Papua. 1. Hentikan segera operasi militer dan pengiriman pasukan non-organik ke tanah Papua. Wujudkan jeda kemanusiaan dan lindungi warga sipil. 2. Hentikan penggunaan fasilitas publik seperti gereja, kantor pemerintah, puskesmas, sekolah, dan rumah warga sebagai pos militer.
3. Pulangkan para pengungsi ke kampung halamannya sesuai asas persetujuan bebas, penuhi hak-hak dasar para pengungsi, serta membuka akses bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. 4. Hentikan proyek strategis nasional yang merampas hak adat dan melanggar prinsip FPIC. 5. Akui dan lindungi masyarakat adat Papua sebagai subjek pembangunan nasional, bukan objek eksploitasi. 6. Tegakkan hukum terhadap aparat dan korporasi pelanggar HAM dan lingkungan. 7. Berantas peredaran minuman beralkohol dan narkoba di seluruh tanah Papua. Yang ke-8, dorong dialog politik Jakarta-Papua dan rekonsiliasi nasional melalui mediasi pihak netral. Penutup, Gereja Katolik di tanah Papua melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian tetap setia pada panggilan kenabian, menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela kehidupan dan penjaga keutuhan ciptaan. Kami menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia, TNI Polri, pemerintah daerah dan seluruh elemen bangsa untuk menghentikan kekerasan dan mengutamakan jalan damai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meneguhkan langkah kita semua untuk membangun tanah Papua yang adil, damai, dan bermartabat bagi setiap insan ciptaan. Timika 7 November 2025 atas nama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Setanah Papua, RP Alexandro Rangga OFM, Direktur JPASI OFM Papua, RD Lukas Legasando, Direktur SKP Keuskupan Agats, Salwan Nimbo, Ketua SKP Keuskupan Timika, RP Heribertus Lobe OSA, Direktur SKP KC OSA, Kristus Totus Sorong, Elias Gobai, Sekretaris Komisi KPKC Keuskupan Jayapura, Heri Wursok, Direktur Petrus Vertenten Merauke. Terima kasih. Demikian siaran pers dari SKP Setanah Papua pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Untuk teman-teman jurnalis, kalau ada pertanyaan bisa. Ya, baik, izin saya Lala dari Tribun Papua Tengah. Yang ini saya ingin tanyakan ada beberapa poin di sini. Yang pertama tadi SKP menyebutkan ada 4.469 pengungsi di Kabupaten Puncak Papua Tengah, Pak ya, dan 1.231 pengungsi di Intan Jaya. Mungkin bisa dijelaskan kondisi terkini para pengungsi tersebut yang diperoleh oleh SKP. Terus apakah mereka mendapatkan akses memadai terhadap yang mereka butuhkan seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Terus pertanyaan yang kedua terkait serangan udara di Kiwirok pada 19 Oktober 2025. Apakah SKP ada data korban sipil selain 4 kombatan yang disebutkan, terus bagaimana trauma psikologis yang dialami masyarakat, dan kemudian masih ada. terkait operasi pembukaan lahan di Wogekel dengan pengawalan pasukan TNI AD. Apakah ada laporan konflik horizontal atau bentrokan antar warga dengan aparat, dan bagaimana SKP memandang peran militer dalam proyek ekonomi sipil? Nah, terus untuk HIV/AIDS ini, SKP tadi menyatakan bahwa sebagian besar kriminalitas terkait peredaran miras juga memicu
angka HIV/AIDS di Papua Tengah khususnya. Bisakah SKP berikan contoh konkret atau statistik tindakan kriminal yang dikonsumsi dari miras tersebut? Apa rekomendasi SKP kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi HIV/AIDS dan peredaran minuman beralkohol dan secara komprehensif? Dan terakhir nih, terkait seruan untuk dialog politik Jakarta-Papua melalui mediasi pihak netral, kira-kira siapa yang SKP usulkan sebagai mediator? Terima kasih. Siapa yang jawab? Kakaknya Ogle. Pertama soal pengungsi. Ya, kebetulan data itu data SKP Keuskupan Timika. Kebanyakan pengungsi itu ada di tempat kami dalam arti di pastoran-pastoran, baik di Intan Jaya maupun di Puncak. Belum termasuk mereka yang lari keluar dari kabupaten mereka itu. Ya, ada yang ke Nabire, ada yang ke Timika atau kabupaten tetangga lainnya. Bantuan makan selama ini memang ada upaya dari pemerintah daerah, tapi kan di pemerintahan itu aturan terlalu banyak juga. Harus tunggu sidang dan macam-macam, DPR putuskan, pemerintah eksekusi, dan itu satu bantuan bisa berbulan-bulan baru bantuan berikutnya turun lagi. Sampai hari ini bantuan didapat dari sesama umat, sesama masyarakat yang ada di kota. Gereja Katolik Keuskupan Timika melalui para pastor dan paroki-paroki di kota mengumpulkan bama, dan Keuskupan mengirim bama itu ke pedalaman, ke Intan Jaya dan ke Puncak. Ini sebenarnya kan pengungsi ini yang harus tangani masalah ini negara. Negara harus tangani masalah ini. Sampai hari ini baru pemerintah daerah 1-2 kali, tetapi kejadian ini sudah cukup lama ini. Kalau Intan Jaya pengungsian mulai 2018-19 itu. Negara mestinya sudah bertindak. Sampai hari ini negara memang tidak hadir karena dinas sosial misalnya, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah macet semua, tidak ditangani dengan serius oleh negara. Sehingga saya pikir pertanyaan yang tepat itu diajukan kepada mereka. Kapan mereka mau bantu para pengungsi? Begitu. Diajukan ke dinas-dinas terkait itu dan kementerian terkait. Nah, serangan udara di Kiwirok, Pak Sandro ada cerita tentang itu? Atau Elias? Bos. Ya, Pak Tersandro akan jawab. Pertanyaan kedua. Serangan udara ke Kiwirok itu, kata korban serangan. Baik, berkaitan dengan serangan udara di Kiwirok, sejauh pemantauan kami, data yang didapatkan ialah 4 orang kombatan. Apakah ada korban lain? Itu tidak ditemukan. Tetapi serangan ini terutama memberikan dampak trauma yang besar kepada warga sipil yang tinggal di sekitarnya. Karena itu peristiwa ini juga sebenarnya menunjukkan bagaimana konflik bersenjata antara TPNPB OPM dan aparat militer
sudah memasuki situasi yang sangat memprihatinkan, karena dalam beberapa temuan kami, pihak aparat telah menggunakan alat-alat berat bersenjata dalam proses perang, proses mengejar ataupun menghabisi TPNPB OPM. Sehingga serangan ini, baik serangan udara maupun darat dengan alat-alat berat, ini bisa berdampak terhadap warga sipil, karena kita tahu bahwa para kombatan ini seringkali sulit dibedakan dengan warga sipil, terutama di wilayah-wilayah pegunungan, secara khusus di Pegunungan Bintang. Terima kasih. Yang ketiga itu soal pembukaan lahan di Merauke. Ada pengawalan dari TNI Polri itu bagaimana tertentu menilai itu dan dampak yang ditimbulkan apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Coba tadi bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang konflik sosial yang mungkin terjadi antara masyarakat di Kampung Wogikel, untuk sejauh ini belum ada, belum ditemukan. Tapi itu terjadi karena apa? Karena di sana di Kampung Wogikel, di sekitar daerah yang sedang hari ini dibongkar secara brutal, secara besar-besaran. Karena setiap alat berat yang dilakukan untuk membongkar hutan itu dikawal, minimal satu alat berat itu satu tentara di sana. Lalu kemudian untuk konflik horizontal sendiri terjadi di kampung-kampung yang lain, terutama di teman-teman masyarakat Malin Kanum. Itu kemarin ada laporan salah satu keluarga di sana, Bapak Vincent Kuipalo, itu mendapat serangan dari masyarakat sekitar, gitu. Padahal sebenarnya Bapak ini bersuara karena tanahnya diserobot tanpa dialog dengan Bapak Vincent Kuipalo. Tapi kemudian ketika dia bersuara, itu masyarakat sekitar kemudian melakukan aksi, datang dengan bawa parang, bawa busur, dia diserang di rumahnya. Tidak terjadi di Wogikelnya, di kampung lain, gitu. Tapi itu dalam satu program yang sama. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Terima kasih. Iya, ada konflik antara warga sendiri. Diperkirakan mungkin nanti juga akan terjadi di sekitaran Wogikel, Ilwayap. Yang berikut soal itu, efek hubungan yang miras. Ada yang mau jawab itu? Langsung silakan Mas. Baik, untuk saya menjawab yang bagian miras, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Papua Selatan akhir-akhir ini, yang paling terdekat itu pada tanggal 27 September itu ada penembakan di Agas dari satu pihak keamanan. Satgas yang bertugas itu menembak satu warga yang dalam keadaan mabuk. Nah, itu pengaruh minuman alkohol. Terus kedua, tanggal 19 Oktober kejadian di Kota Merauke, ada 4 orang yang mengemudikan mobil dengan keadaan mabuk dan kemudian menabrak seorang ibu dan anak yang meninggal di tempat, dan kemudian itu terjadi keributan. Nah, itu juga menyebabkan penghalangan jalan dan sebagainya. Terus kemudian pada yang baru terjadi di Agas tanggal 2 November kemarin adalah pembacokan terhadap seorang polisi karena miras juga. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua Selatan maupun mungkin hampir di sebagian besar Papua pada 1 tahun terakhir ini, itu bermula pada miras. Miras yang dimasak baik secara lokal maupun dibuat
dioplos dalam bentuk minuman-minuman yang sudah dikemas gitu, seperti minuman-minuman yang dikemas dari toko-toko tapi sebenarnya itu oplosan, seperti yang ditangkap di Manokwari beberapa hari terakhir ini. Nah itu yang kemudian beredar ke Merauke dan juga mungkin ke wilayah-wilayah di sekitar Papua lainnya. Nah, semua dampak-dampak dari miras ini kemudian menyebabkan banyak kekacauan-kacauan yang kemudian juga bisa menyebabkan kekacauan antara suku hanya gara-gara minuman beralkohol ini. Di Timika ini pun banyak kasus yang disebabkan karena miras. Memang bahwa hampir semua pemerintah daerah di wilayah Papua ini sudah membuat peraturan daerah tentang miras. Itu hampir semua daerah sudah ada. Kalau kami Asmat itu tahun 2000 undang-undang tahun 2011 ya tentang miras sudah dikeluarkan, perdanya sudah ada, tetapi tetap itu berjalan. Nah, dalam pertemuan terakhir kami dengan Bupati dan Wakil Gubernur Papua Selatan dalam kasus penembakan di Agats, itu memang sudah diserukan oleh Bupati Asmat sendiri menegaskan kepada pihak keamanan, karena yang menjadi kesulitan di hampir seluruh Papua untuk menangani kasus-kasus minuman beralkohol ini karena di belakangnya ada backingan. Nah, backingan yang banyak datang dari pihak-pihak keamanan sendiri. Nah, itu menjadi tantangan peredaran minuman di Papua pada umumnya. Itu yang disampaikan langsung oleh Bupati Asmat sendiri, tapi juga kalau kita lihat dari hasil pantauan kami selama ini, kami menemukan bahwa sebagian besar peredaran minuman beralkohol ini di belakangnya adalah pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk menjaga keamanan. Ya, sampai saat ini belum bisa berjalan dengan baik. Maka kami menghimbau supaya perda ini benar-benar ditegakkan dan pihak-pihak yang ikut serta di dalam proses pengedaran ini harus ditindak tegas. Dalam hubungan dengan HIV/AIDS itu dulu ada istilah orang bilang 3B. Bir, itu miras, bar, bor. Di masyarakat itu 2B, bir, bor. Artinya miras itu dia menjadi bagian, 3 hal ini menjadi bagian satu paket. Seks bebas ada di situ. Orang yang sudah tidak yang dikuasai oleh alkohol secara berlebihan itu, apa yang dia lakukan dia tidak kontrol lagi, termasuk seks bebas. Dan ini tadi dikatakan bahwa ada itu kurangnya edukasi kepada remaja, ini memperburuk situasi itu. HIV/AIDS kalau sampai dengan angka itu, dia hanya menular hanya 2 toh, kalau luka itu bersentuhan atau hubungan seks, itu saja 2 itu. Orang salaman belum tentu, kecuali sentuhan luka atau duduk cerita-cerita belum tentu berkembang. Jadi memang soal itu kondisi sosial masyarakat ini juga tergantung pada perilaku orang. Ada hubungan itu, jelas ada. Kurang lebih begitu. Pertanyaan terakhir tadi itu tentang dialog Jakarta-Papua. Apa yang SKP tangkap dari dialog Jakarta-Papua dan pihak mana yang kira-kira SKP mau rekomendasikan sebagai mediator? Baik, berkaitan dengan dialog Jakarta-Papua ini, dari SKP pikir itu sangat penting karena terjadi banyak konflik, kekerasan di tanah Papua, sehingga perlu ada dialog supaya ada perdamaian. Seperti yang sudah didorong pada tahun-tahun lalu, tahun-tahun 2000-an itu oleh Jaringan Damai Papua, itu sudah mendorong dialog dalam upaya-upaya untuk bagaimana bisa dibuat. Dan itu ada beberapa aktor, ada 9 aktor yang pada waktu itu didorong itu terlibat dalam dialog kalau dibuat itu. Itu ada orang asli Papua sendiri, lalu ada paguyuban-paguyuban, juga ada perusahaan-perusahaan dan orang asli Papua di luar negeri, terus pemerintah pusat, pemerintah daerah,
ada TNI Polri, ada juga TPNOPM. Pihak-pihak ini terlibat supaya bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua, dan SKP, saya pikir SKP juga mengikuti cara berpikir yang sudah ada, tidak di luar itu. Jadi orang-orang atau pihak-pihak yang ada bisa dilibatkan untuk bicara supaya ada perdamaian. Tujuannya itu untuk perdamaian, seperti itu. Terima kasih. Satu hal saja bahwa siapa yang menentukan mediator itu biasanya orang yang berkonflik itu. Mereka sepakati siapa yang dirasa netral, dia yang menjadi mediator. Ditambahkan lagi, tadi terkait pengumuman itu tanggal 19 itu tadi sudah dijelaskan ya sama Pastor Sandro. Di sini soal tadi teman-teman wartawan ada tanya bahwa setelah adanya operasi militer itu ada yang meninggal. Nah, jadi jawaban kami ya karena adanya operasi militer itu dilakukan sehingga ada pengungsian. Pengungsian ini ada sekitar 327 lebih yang kami temukan di kota Oksok ya. Dan kami dapat data dari gereja. Itu. Jadi kebetulan dari pengungsian itu ada sekitar 63 warga yang mengungsi dari distrik Oksok itu sekitar 100 meter ke dalam hutan. Kemudian itu ada 2 orang yang meninggal. Ya. Jadi pertanyaannya kan ada yang meninggal. Nah, jawaban kami ya ada 2 orang yang meninggal. Salah satunya ada Ibu Paulina Lepki dari Kampung Alut Bakon, distrik Oksok, dan Ibu Poropina Kalaka dari Kampung Mimin meninggal dunia akibat kelaparan dan sakit selama di tempat pengungsian. Nah, ini dampak dari adanya operasi militer ini, sehingga kami berharap ya operasi itu harus dilakukan secara profesional, harus dilihat batas-batas operasi, kira-kira tempatnya di mana, ruangnya seperti apa, harus dijamin itu kehidupan warga masyarakat. Mungkin seperti itu. Bapak Pastor satu terakhir, Pak, dengan vokal dari SKP sendiri kan ini berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana tidak tahu takutnya nanti ada tekanan atau dari menuju pada sini, dan mungkin apa pasal badan dari SKP sendiri seperti apa? Saya coba jawab. So, bagian terakhir tadi, terakhir sekali. Terakhir. Ke atas ke bawah. Penutup. Ini kekuatan kami ada di situ. Gereja Katolik di Tanah Papua melalui SKP tetap setia pada panggilan kenabian. Ini panggilan kami. Resiko, semua pekerjaan ada resiko, jadi wartawan juga ada resiko, jadi apa saja ada resiko. Tapi itu panggilan kami. Menjadi suara bagi yang tidak bersuara, menjadi pembela kehidupan dan penjaga keutuhan ciptaan. Itu yang pasang di depan badan kami. Terima kasih. Saya pikir sudah. Ya, terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah bertanya dan sudah memperoleh jawaban. Demikian jumpa pers kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ubetigano iboya owa dan nama gaina tiake idikima makia witaki iki epa. Hari ini kawan pergilah ke kota Allah. Tak perlu takut, marilah melangkah, di sana ada damai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ubetigano iboya owa dan nama gaina tiake idikima makia witaki iki epa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada